Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Tetap semangat dan selalu sehat ya. Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita film horor dari Indonesia. Film ini berjudul Pengabdi Setan tahun 1982, di mana sebelum kalian lahir ke dunia, film Pengabdi Setan ternyata sudah ada guys. Jadi sebenarnya film Pengabdi Setan yang sekarang sedang tayang di bioskop itu terinspirasi atau bisa dikatakan adalah remake dari film Pengabdi Setan terdahulu yang sekarang akan gue ceritakan buat kalian. Perbedaannya memang jauh guys dari segi jalan cerita dengan Pengabdi Setan yang sekarang. Tapi pada intinya sama-sama mengabdi kepada sesosok yang namanya setan. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Di awal cerita di tempat pemakaman umum, hari itu adalah hari berkabung untuk keluarga Munarto. Keluarga inti dari Pak Munarto sendiri adalah Tommy sebagai anak bungsu dan kakak perempuan yang bernama Rita. Mereka harus merelakan kepergian ibu tercinta yaitu Mawarni, istri dari Pak Munarto sekaligus ibu bagi Tommy dan Rita. Prosesi upacara pemakaman yang terasa begitu hikmat. Orang-orang terdekat bersama para tetangga berdatangan berbondong-bondong saling membantu ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat. Selain suasana yang sedang bersedih hati di detik-detik memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, orang-orang yang menyaksikan pun menjadi teringat kepada dosa-dosa mereka sendiri. Karena suatu saat nanti mereka juga akan mengalami yang namanya kematian. Setelah prosesi pemakaman selesai di malam hari, entah kenapa di dalam rumah kini suasananya tidak seperti biasanya. Aura mistis begitu terasa. Dan tepat di jam 12 malam, Tommy sedang tertidur lelap di kamarnya. Tiba-tiba di jendela kamar itu terlihat ada penampakan ibunya dengan berwajah pucat, layaknya seperti kuntilanak. Tak lama Tommy pun terbangun dari tidurnya. Dia melihat sesosok arwah gentayangan yang menyerupai ibunya ada di balik jendela. Antara aneh dan tidak percaya ibunya yang bisa hidup kembali. Tapi saat itu Tommy tidak merasa ketakutan sama sekali. Justru dia malah mencoba untuk menghampiri dan mengikuti lambaian tangan panggilan dari arwah gentayangan ibunya. Di lain sisi Rita melihat Tommy yang sedang berjalan sendirian di luar rumah. Tommy seperti sudah terhipnotis yang terus saja mengikuti panggilan dari si arwah gentayangan. Rita masih mengintip dari balik jendela, melihat apa yang sedang dilakukan oleh Tommy. Rita sendiri tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Tommy pada saat itu. Dan saat dia akan membuka pintu, Rita dikagetkan Pak Karto, tukang kebun yang sudah berdiri di sana. Ada apa, Non? Gak ada apa-apa kok. Semenjak kematian ibunya, kehidupan Tommy perlahan kini mulai berubah. Dia seperti hilang arah, dia mulai malas untuk masuk sekolah dan tidak bersemangat untuk menjalani kehidupan kesehariannya. Kematian ibunya membuat Tommy sangat terpukul. Melihat kondisi Tommy pada saat itu, Egy, salah satu temannya, mencoba memberikan solusi. Apa yang dirasakan Tommy sekarang, dulu Egy juga pernah merasakannya. Untung saja ada seorang dukun yang membantu Egy, hingga Egy bisa keluar dari kegalauannya. Mendengar hal itu, Tommy pun tertarik meminta alamat dari si dukun yang Egy maksud. Singkatnya datanglah Tommy kepada si dukun itu. Dari penerawangan si dukun, memang benar terlihat banyak energi jahat yang kini menyelimuti di dalam jiwa Tommy. Dan tak hanya itu, masa depan Tommy juga yang terlihat sangat suram. Keyakinan Tommy semakin bertambah ketika dukun itu tahu kalau ibunya yang sudah meninggal. Si dukun mengatakan bukan hanya Tommy saja, tapi keluarganya juga yang sedang terancam. Si dukun menganjurkan untuk Tommy membentengi diri dengan amalan-amalan ilmu hitam agar Tommy selamat dari mara bahaya yang kini sedang mengincarnya. Di rumah, Tommy mulai mencoba melakukan acara ritual yang diajarkan oleh si dukun. Walaupun pada saat itu meditasinya malah terganggu kedatangan Rita. Apaan sih kamu? Orang lagi konsentrasi diganggu. Di saat mereka sedang santap makan malam bersama, tiba-tiba terdengar ada suara bel rumah berbunyi. Mereka kedatangan tamu seorang wanita yang ternyata dia adalah Darminah, orang kiriman dari biro pembantu rumah tangga yang akan bekerja di rumah mereka sekarang. Tommy sendiri yang melihat wanita itu seperti sudah tidak asing lagi baginya. Di hari berikutnya, Tommy masih menjalankan ritual yang diajarkan si dukun. Dia tak sadar kalau ritual tersebut adalah ritual penghambaan dia kepada si iblis. Saat itu Tommy seperti masuk ke alam lain yang dimana dia dibawa oleh orang-orang aneh.
dia ditidurkan di atas mimbar dan dibacakan mantra-mantra. Tapi untung saja ayahnya dan Mang Karto mendengar teriakan Tommy di kamar. Tommy seolah-olah sedang berada di dalam mimpi. Di keesokan hari, Herman, kekasih Rita, datang. Tak sengaja saat dia yang akan menemui Rita, Herman sempat berpapasan dengan Bidarmina. Saat itu Herman merasa ada yang aneh dengan Bidarmina. Herman merasa curiga kalau Bidarmina bukanlah orang sembarangan. Karena dari aura wajah Bidarmina tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Tapi Rita menepis semua anggapan Herman. Rita sama sekali tidak curiga kepada Bidarmina. Dia membahas dan mengatakan kepada Herman soal kejadian aneh yang terjadi di rumahnya sekarang. Herman yang mendengar hal itu, lagi-lagi dia malah memberikan solusi kepada Rita untuk mendatangkan seorang dukun. Konon katanya dukun itu sangat sakti. Herman berjanji akan membantu dan akan membawa si dukun. Di lain sisi, Mang Karto yang sedang bersih-bersih di kamarnya Bidarmina. Betapa terkagetnya dia melihat ada sesajen di dalam kamar Bidarmina. Bidarmina yang melihat Pak Karto mengetahui apa yang sedang dia lakukan, menyuruh Mang Karto untuk pergi dari kamarnya. Siang itu, Tommy berada di sebuah toko buku. Dia sedang mencari buku, mencari tahu arti mimpi yang dialaminya semalam. Namun tiba-tiba datang seseorang tak dikenal menghampiri dan memberikan Tommy buku panduan tentang tata cara melakukan sholat. Orang tersebut seperti tahu apa yang sedang dialami oleh Tommy. Bahkan dia juga memberikan pesan untuk Tommy lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya dia yang bisa memberikan pertolongan atas apa yang terjadi kepada Tommy saat ini. Tommy yang pada saat itu sedang berada di kondisi lemah. Segala cara pun dia lakukan agar bisa membuat hidupnya kembali normal dan tidak selalu dirundung kesedihan. Tommy pun mengikuti nasihat dari orang yang ditemui tadi siang. Mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara melakukan sembahyang. Sebenarnya Tommy sudah berada di jalan yang benar, namun tak mudah bagi dia untuk melakukan ibadah sholat di tengah rumahnya yang kini sudah menjadi sarang para setan. Tiba-tiba kaca jendela itu pecah dengan sendirinya, dan tak lama kemudian Tommy diperlihatkan kembali sesosok arwah ibunya dan berbicara kepada Tommy untuk tidak melakukan ibadah sholat. Sementara Mang Karto seperti biasa di setiap malamnya yang selalu jaga ronda. Entah kenapa di malam itu dia merasa berbeda, tidak seperti malam-malam biasanya. Mang Karto melihat pintu gudang yang terbuka. Mang Karto lalu menghampiri untuk memastikan semuanya aman terkendali. Tapi justru di dalam gudang lampunya yang bergerak dengan sendirinya. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Pintu gudang yang tertutup dengan sendirinya. Mang Karto mulai panik, berusaha menggedor-gedor dan membuka paksa pintunya. Dan di pagi hari saat Tommy yang akan masuk ke dalam gudang, dia sempat mendengar seperti ada suara gesekan dari sebuah benda. Dan saat Tommy yang akan membuka pintu gudang, betapa terkagetnya dia melihat Mang Karto yang sudah tergantung di sana. Tak hanya Mang Karto saja, Herman yang sempat mencurigai Bidarmina. Di saat dalam perjalanan, dia mengalami kecelakaan hebat. Herman menabrak sebuah mobil truk yang membuat kepalanya pecah. Dalam satu hari, keluarga Munarto harus kehilangan orang-orang terdekatnya. Dan kini keanehan itu semakin nampak terjadi di rumah mereka. Di malam hari tiba-tiba terdengar seperti ada seseorang yang sedang memainkan piano. Rita yang mendengar suara piano mencoba keluar dari kamar melihat siapa yang sedang mainkannya. Namun terlihat kalau itu adalah arwah gentayangan Herman. Walaupun terlihat lucu tapi cukup menyeramkan guys. Rita heboh sendiri mencoba menggedor-gedor pintu dan memanggil Tommy dan ayahnya. Tapi tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan Rita. Sampai-sampai dia harus menggedor pintu kamar Bidarmina. Tapi untung saja pintu kamar Bidarmina terbuka. Dan untuk di malam itu, Rita masih bisa terselamatkan. Rita jatuh sakit dan sudah tak tahan dengan keadaan rumahnya sekarang. Rita meminta kepada ayahnya untuk memanggilkan orang yang bisa mengusir hantu. Rita yakin kalau ada yang tidak beres dengan rumah mereka.
Walaupun sebenarnya ayahnya tidak percaya dengan hal seperti itu, tapi demi untuk permintaan Rita, ayahnya pun lalu mencoba memanggil seorang dukun. Singkatnya sang dukun pun mulai melakukan ritual pengusiran hantu. Tujuh nafsu angkara, hindarkan rumah ini dari cengkeraman Batara Kala. Bukannya membaik, justru mau mereka kini malah berguncang hebat. Si dukun tak bisa melawan kekuatan setan yang ada di rumah Pak Munarto. Malah kini si dukun juga menjadi korban yang tewas selanjutnya. Anehnya gangguan itu selesai ketika Bidarmina keluar dari kamarnya. Selang beberapa saat, di malam itu juga Bidarmina diam-diam keluar dari rumah. Tommy yang curiga kepada Bidarmina mencoba mencari tahu dan mengikutinya dari belakang. Ternyata Bidarmina menuju ke arah kuburan ibunya. Dan terlihat juga mayat Mang Karto dan Herman yang kini hidup kembali. Dan mereka berdua menjadi pengikut Bidarmina. Bidarmina lalu melakukan sebuah ritual di kuburan ibunya Tommy. Darmina yang akan menghidupkan kembali jasad Mawarni. Bangkit kau jasad Mawarni. Bangkit. Tak lama kemudian keluarlah jasad Mawarni itu. Darmina ingin menjadikan jasad Mawarni sebagai sekutu bagi dirinya. Jasad Mawarni yang terlihat terbang. Namun mereka dikagetkan teriakan dari Tommy yang membuat jasadnya itu malah terjatuh kembali, guys. Setannya yang kaget karena teriakan dari Tommy membuat jasad Mang Karto kini malah yang memburu Tommy. Seperti biasanya, di saat lagi genting selalu ada saja permasalahan. Motornya yang tiba-tiba susah dihidupkan. Tommy lalu memberitahukan kepada ayahnya soal apa yang dilakukan oleh Bidarmina. Namun ayahnya tidak langsung percaya begitu saja. Dan saat mereka bertiga memeriksa ke kamar Bidarmina, ternyata Bidarmina sedang berada di dalam kamar. Tommy masih tak percaya, yang jelas-jelas dia melihat Bidarmina ada di kuburan. Rita pun sebenarnya sependapat dan percaya dengan Tommy. Dan untuk memastikan apa yang dilihat oleh Tommy semalam, Tommy mengajak Rita untuk menggali kuburan ibu mereka. Setelah beberapa saat mencoba menggali, tapi ternyata jasad ibunya masih utuh. Mereka berdua dibuat kebingungan dengan apa yang mereka lihat sendiri. Di saat tengah malam, di mana ayah dan Rita sedang tertidur lelap, justru di sini Tom mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Suara sesak napas yang tak asing lagi bagi Tommy. Dan tiba-tiba Mang Karto yang keluar dari dalam lemari dengan membawa pocong yang menyerupai Tommy sendiri. Sementara Rita masih terlelap dalam tidurnya. Dia dibangunkan oleh arwah gentayangan Herman. Rita mencoba berontak dan malah mengajak setan itu bermain bantal. Setan itu yang terkena pukulan bantal hampir saja terjatuh. Tommy masih berjibaku melawan setan Mang Karto. Dengan gagah berani, Tommy mencoba melawan Mang Karto dengan gunting kuku. Saat dia mencoba menikam Mang Karto, ternyata darah Mang Karto kini berwarna coklat, guys. Tak hanya Tommy dan Rita saja, ayahnya pun kini didatangi arwah gentayangan Mawarni. Pak Munarto mencoba melawan dengan melempar apa saja yang ada di dekatnya. Tapi tidak semudah itu, setannya bisa ngeles. Antara Pak Munarto dan Rita sama saja, malah melawan setan itu dengan bantal. Dan ketiga jasad mereka yang kini ada dalam kendali Darmina. Dia memerintahkan mereka untuk menghancurkan keluarga Munarto. Habiskan mereka. Kalian akan kubunuh dan akan kujadikan budak-budakku. Di saat Munarto, Rita, Tommy sudah mulai terdesak, datanglah pertolongan dari Pak Ustadz yang sudah berada di luar. Sebelumnya Pak Ustadz itu pernah bertemu dengan Tommy. Pak Ustadz tahu kalau ada sesuatu di dalam diri Tommy. Pak Ustadz meminta mereka untuk segera berlindung.
Darminah tidak gentar dengan Pak Ustadz. Dia pun memerintahkan sekutunya yang dari para jin untuk melawan mereka semuanya. Agama adalah musuhku. Habiskan mereka. Pak Ustadz dengan para santri yang dibawanya lalu membacakan lantunan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dan tak lama kemudian dari lantunan ayat kursi, Darminah pun akhirnya terbakar habis. Setelah tragedi yang menimpa kepada mereka, Pak Munarto, Rita, dan juga Tommy kini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saat mereka akan pergi, terdengar ada suara klakson mobil. Terlihat ada 2 orang di dalam mobil, tetapi orang itu tidak memperlihatkan wajahnya ke arah mereka. Dan disinilah cikal bakal film Pengabdi Setan yang terus berlanjut sampai dengan sekarang. Walaupun di film ini setannya terlihat masih tradisional, tapi bisa dimaklumin lah guys, teknologi pada waktu itu tidak secanggih zaman sekarang. Cuma pesan moral dalam film ini sangat jelas ya, jangan pernah percaya kepada yang namanya dukun. Dukun di sini bukan dukun pijat atau dukun bayi ya, tapi dukun yang so tahu dan ngaku-ngaku mengetahui hal gaib. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga saja kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye bye.